Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwafillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu, tentu dalam rangka saling menasehati di antara kita dalam ketaatan dan kebaikan, saling menasihati di antara kita untuk meninggalkan dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah semua, hari ini insyaallah kita akan membahas tentang satu tema mungkin sering berulang diingatkan. Berulang kali kita pelajari, diskusikan tentang materi ini, dan memang pada hakikatnya materi yang amat sangat urgent sekali dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai seorang tua yang mempunyai anak-anak, ataupun sebaliknya, kita sebagai anak yang masih memiliki orang tua. Sebagian ikhwah masih memiliki orang tua lengkap ibu dan bapaknya, dan tentu sebagian lagi memiliki anak-anak dan telah menjadi orang tua, bapak ataupun ibu. Dan ketahuilah oleh kita semua bahwa kedudukan keduanya, yakni bapak dan ibu kita, dan kita sebagai bapak dari anak-anak kita, adalah kedudukan yang sangat agung sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, di mana kedudukan ini kedudukan yang sangat agung. Barang siapa yang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Cukuplah keagungan posisi atau kedudukan orang tua kita sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menggandengkan ketaatan kepada Allah dan menggandengkan ketaatan orang tua dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu maqam atau kedudukan yang terhormat bagi orang tua kita pun dalam sisi lain seringkali menjadi satu alasan dalam tanda kutip untuk seringnya kita bentur-benturkan dengan kewajiban-kewajiban lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau dalam dunia dakwah atau dalam dunia pergerakan umat, membangkitkan umat ke jalan yang hak, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, seringkali seorang dai membentur-benturkan antara kewajiban berdakwah dengan kewajiban memprioritaskan orang tuanya. Ya. Ini tentu tadi saya katakan dengan tanda kutip. Kalau atau dengan kewajiban-kewajiban lainnya, atau yang lebih buruk dari itu, bahkan sebagian kemuliaan makam orang tua dijadikan sebagai alasan untuk lari dari tanggung jawab dakwah, dari tanggung jawab kewajiban-kewajiban lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ini nyata dalam kehidupan kita. Padahal
kita tidak mesti membentur-benturkan antara satu kewajiban dengan kewajiban lain. Atau kalau seorang istri biasanya selalu bertanya tentang mana yang lebih harus didahulukan, apakah kewajiban kepada suami atau kewajiban kepada orang tua. Seakan-akan ketaatan kepada suami itu selalu berbenturan dengan ketaatannya kepada orang tua. Begitupun dalam dunia dakwah, seakan-akan ketaatan kita kepada orang tua harus menafikan atau meniadakan ketaatan kita dalam mendakwahkan orang, karena ini juga bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi padahal kewajiban agung ketika seorang berbakti kepada orang tuanya adalah bagian syariat yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala tadi katakan. Bahkan ketaatan kepada keduanya Allah gandengkan setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilebihkan dari banyak amalan-amalan yang sangat afdal, sangat agung di sisi syariat Islam. Tapi di sisi lain, kita juga tidak mesti harus membentur-benturkannya, gitu ya. Dalam rangka menjadi, apalagi tadi dikatakan sebagai sebuah alasan untuk kita lari, atau karena adanya hambatan-hambatan dalam dunia dakwah, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, untuk meninggalkan ini semua dengan mengatakan alasannya adalah berbakti, menjaga dan mengabdi kepada orang tuanya. Kalau benar, subhanallah, itu adalah hal yang sangat baik sekali kalau dia memang niat tulus untuk berbakti, mengabdi kepada orang tuanya, lebih-lebih ketika orang tuanya ada pada usia yang lanjut, yang dimana syariat memerintahkan kepada kita untuk menjaga keduanya, memuliakan keduanya, dan menjadikan keduanya sebagai pintu-pintu dari pintu jannah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Nah, untuk itu prioritas kepada penjagaan kepada keduanya, memelihara keduanya di usia lanjut, atau kita berbakti kepada keduanya, tidak mesti harus membentur-benturkan kita dengan kewajiban-kewajiban lain. Bahkan sebagai seorang muslim sejati, dia harus bisa bagaimana menjamak dua hal tersebut untuk menjadi keutamaan-keutamaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia harus mengabdi kepada orang tuanya, di sisi lain amanah agung yang merupakan pekerjaan para nabi, yang merupakan pekerjaan orang-orang besar, yang amalannya sangat besar, pahalanya juga sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak terbengkalai atau tidak menjadi alasan untuk bagaimana dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, kembali kepada bagaimana kita memprioritaskan kedua orang tua kita, dan mungkin ini juga harus menjadi pendidikan yang harus kita perhatikan kepada anak-anak kita, agar mereka pun menjadi atau tumbuh menjadi pemuda dan pemudi yang bisa memuliakan kita orang tuanya. Maka tadi dikatakan, kalau kita melihat ayat yang bagaimana Allah menggandengkan ketaatan orang tua dengan ketaatan kepadanya, dan mungkin ini juga sudah kita hafal dan berulang-ulang kita sebutkan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Rabbmu telah mewajibkan atasmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berarti itu adalah khitab buat kita semua.
Apa yang diwajibkan Allah atas Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita kaum muslimin? Allah ta'budu, agar tidak beribadah illa Iya, kecuali hanya mentauhidkan, menyerahkan sesembahan hanya kepadanya semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan perintah yang kita katakan hari ini sebagai materi kita adalah digandeng ketaatan mentauhidkan Allah dengan kalimat wabil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tuamu, kepada kedua orang tua kalian berbuat ihsanlah. Dan makna al-ihsan dalam ayat ini umum. Semua hal yang menunjukkan kepada ihsan, baik secara syar'i maupun secara adat, itu merupakan sebuah kebaikan kepada orang tua, maka itu harus wajib kita laksanakan, kita kerjakan. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan asal hukum perintah itu adalah kewajiban. Bahkan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika mereka baik salah satunya atau keduanya telah lanjut dan ada dalam pemeliharaanmu, diingatkan kita. Yang pertama, fala taqul lahuma uff, jangan kalian katakan kepada keduanya uff, kalimat atau kata-kata yang dapat menyakiti keduanya, yang dapat melukai perasaannya, yang dapat menjadikan mereka murka atas kita. Semua apa saja perkataan itu, ya. Nanti bahasa kita ada yang mengartikan dengan ada yang mengartikan dengan sesuatu yang membuat kita merasa merendahkan kedua orang tua kita, atau apa saja. Jangan, ya, mengatakan itu kepada keduanya. Wala tanharhuma, dan jangan kalian membentak keduanya, ya. Bahkan kita diperintahkan wa qul lahuma qaulan karima, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang karim, kalimat-kalimat mulia, kalimat-kalimat yang menyenangkan dan menjadikan mereka terhormat di hadapan anak-anaknya, setinggi apapun kedudukan mereka dalam kedudukan di dunia ini. Muliakan mereka dalam ucapan, dalam perbuatan, bahkan kata-kata kita, menjadikan mereka seakan-akan menjadi terhormat di hadapan kita, bahwa mereka mulia di hadapan anaknya, walaupun sang anak mungkin mempunyai kedudukan dan mempunyai status sosial yang jauh lebih tinggi di hadapan masyarakatnya, tapi di hadapannya mereka lah yang lebih mulia daripada sang anak tadi. Maka ketika itu di ayat ke-24-nya bahkan dikatakan wahfid lahuma janahaka dzulli minar rahmah. Bahkan rendahkan diri kita. Untuk apa? Untuk tadi memuliakan mereka, bahkan merendahkannya dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ada unsur-unsur lain yang diinginkan dari orang tuanya. Nah, kita kan nggak gitu ya. Kadang-kadang kalau urusannya berkaitan dengan warisan, baru ya ngomongnya lembut, ngomongnya sedikit rendah gitu. Kali kalau udah berkaitan dengan beban yang harus kita keluarkan, yang harus kita berikan dalam menjaga mereka, terkadang kita sudah mulai meninggi kata-katanya, dan seakan-akan kita lebih terhormat darinya. Padahal diperintahkan wahfid lahuma janahaka dzulli minar rahmah. Di kedudukan kita, kehormatan kita jika berhadapan dengan mereka, maka rendahkan dengan penuh kasih sayang kepada mereka, penuh dengan kehormatan. Jadi merendahkan diri bukan karena ada keinginan, merendahkan diri bukan karena ada sesuatu yang diharapkan dari keduanya, bukan. Tapi ini perintah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan kita penuh dengan kasih sayang karena mereka telah menumpahkan semuanya kepada kita. Karena mereka telah menjadikan kita semua ada di dunia ini saja, tidak akan bisa memberikan atau bayaran apapun yang kita berikan untuk menebus itu. Ya, maka kenapa kita harus menghormati, memuliakan, patuh, taat kepada mereka? Karena sebab keberadaan setiap kita tanpa terkecuali karena mereka, orang tua kita. Tanpa mereka sebabnya, maka niscaya tidak akan ada kita dalam kehidupan di dunia ini. Jadi sebesar apapun pemberian kita, sebesar apapun jasa kita, sebesar apapun yang kita berikan, maka kata banyak dalam hadis Nabi disebutkan tidak akan menebus ya satu erangan tarikan nafas ketika sang ibu melahirkan anaknya. Rasa sakit, rasa bercampur baur dalam menjadi satu dalam ketika dia melahirkan anaknya, maka itu tidak bisa ditebus dengan apapun. Dan itu satu kepastian memang kalau kita katakan. Kalau seandainya tidak ada mereka, gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ada. Sebabnya gitu ya, secara syar'inya begitu yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kaunnya begitu yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita. Nggak ujuk-ujuk tahu-tahu ada. Walaupun ada semisal Adam, Hawa, Isa alaihissalam, tapi itu hanya mencontohkan untuk semua alam ini bahwa Allah lah sang pencipta hakikatnya. Itu perintah itu. Lalu bagi kita keutamaan ibu dari bapak, tentu banyak sekali ayat-ayat yang atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang hal itu. Bagaimana kita berbakti, bagaimana kita melakukan kasih sayang ataupun apapun yang kita berikan, maka kepada ibu lebih daripada bapaknya. Walaupun tadi ya dalam hal ini juga tidak bisa dibentur-benturkan jika ada masalah di antara mereka, terus kita benturkan mana yang harus kita dahulukan. Gitu ya. Seakan-akan kalau kita taat kepada bapak kita, kita pasti menyakiti ibu kita atau sebaliknya. Ya, itu tinggal bagaimana tariqah atau jalan kita untuk menjamak hal tersebut agar bisa berbakti kepada keduanya. Pada intinya itu. Ketika kita katakan prioritas kita adalah kedua orang tua kita, maka ada beberapa hal yang pada kesempatan kali ini bisa kita sebutkan. Apa saja yang bisa membantu kita untuk bisa menunaikan hak mereka atas kita atau melaksanakan kewajiban kita atas mereka. Ya, di sini disebutkan beberapa poin yang menjadikan seorang bisa lebih berbakti kepada orang tuanya, yakni dengan mengetahui fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan berbakti kepada mereka. Jadi ini membantu kita dalam melaksanakan ketaatan kepada kedua orang tua kita dengan dalil-dalil yang Allah sebutkan, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Ini menjadikan kita atau menambahkan energi buat kita semua untuk lebih taat kepada mereka, untuk lebih memuliakan mereka, menghormati mereka, dan memberikan hak-hak mereka dengan pemberian yang paling terbaik karena kewajiban yang sangat agung ini. Yang pertama disebutkan bahwa fadl, keutamaan birrul walidain, berbuat baik kepada keduanya, adalah bahwa perbuatan tersebut, yakni berbakti kepada mereka, adalah amal yang paling afdal dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau salah satu dari amal-amal yang Allah cintai.
Allah sukai dan lebih utama dari banyak amal-amal yang lainnya yang utama. Jadi kalau kita katakan ini amal yang sangat utama dan sangat dicintai, maka kalau kita mengatakan kita ridho kepada Allah, ini adalah tambahan energi positif buat kita. Untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban ini, berlomba-lomba dan bersegera menunaikannya. Karena tidak ada satu kebaikan pun, maka bagi seorang mukmin kewajibannya adalah bersegera atas itu. Sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud dikatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah." Ini dalam satu riwayat dikatakan ahab, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih disukai, disenangi. Oleh siapa yang menyenangi? Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin. Kita, kalau ada satu perbuatan dicintai oleh orang yang kita muliakan, orang yang kita lebihkan dalam dunia dakwah, oleh atasan, oleh orang, kalau di perusahaan oleh bosnya, pasti amalan itu akan kita lakukan dengan serius. Karena bos kita mencintai, atasan kita mencintai. Kalau kita dilihat, pasti akan ada banyak apa? Tambahan minimal adalah perhatian dan posisi yang akan diberikan oleh mereka. Lalu bagaimana dengan amalan yang dicintai oleh Rabbul Alamin, bahwa semuanya berasal darinya, bersumber darinya? Maka kalau kita belum bergerak, banyak-banyaklah berdoa untuk meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul amal illallah, afdalul a'mal illallah. Maka disebutkan oleh Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, yang pertama as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Ini juga bagian dari yang harus kita terus perhatikan dari waktu ke waktu, karena ini dilaksanakan setiap saat 5 kali sehari. Ya, dikatakan as-salatu ala waqtiha qamas salah, maka kita harus memperhatikan kekhusyuannya dari waktu ke waktu. Kemudian kita harus memperhatikan jangan sampai banyak telatnya, jangan sampai banyak jadi masbuknya, ketinggalan setiap salat. Ini juga jadi harus perhatian buat semua kita mencintai amalan-amalan yang sangat mulia di sisi Allah. Karena ini disebutkan yang pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kemudian dikatakan summa ayyu. Qala Rasulullah bersabda, summa birrul walidain. Berbakti, berbuat baik, berbuat hal-hal yang mulia kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala summa al-jihadu fi sabilillah. Kemudian dikatakan jihad fi sabilillah. Bahkan dalam bab ini para ulama mengatakan al-birrul walidain muqaddamun alal jihad fi sabilillah. Bahwa mentaati, berbakti kepada orang tua didahulukan daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika benar-benar kondisinya ada hal yang menyebabkan dia harus memilih, gitu. Karena nanti disebutkan dalam hadis yang lain, beberapa orang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk berjihad, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya jika dia mempunyai orang tuanya. Maka berjihadlah kepada keduanya, berbuat baiklah kepada keduanya, bagian dari jihad fi sabilillah. Tapi kondisi-kondisi tertentu saja, dan pada orang-orang tertentu saja, gitu. Karena kewajiban berbakti kepada orang tua fardul ain buat setiap kita. Sedangkan berjihad fi sabilillah, walaupun nanti jihadut talab, jihad perintah dari Amirul Mukminin yang diminta oleh syariat oleh Amirul Mukminin, maka itu pun bagian dari jihad individu setiap kita.
didahulukan dari berjihad di jalan Allah. Ini menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua. Ini membuat kita hiras, semangat untuk melaksanakan, untuk segera dalam menaatinya. Ya, lebih-lebih tadi dikatakan ayatnya demikian, maka menjadikan kita orang-orang yang harus bersegera dalam ketaatan. Itu ayat hadisnya. Dia hadis yang lain dikatakan afdalul a'mal. Jadi amalan yang paling dicintai, amalan yang paling afdal. Yang kedua, yu'addu lil bari liwalidayhi fi umrihi wa yuzadu lahu fi rizkihi. Perbuatan baik atau ihsan kita kepada keduanya, kepada orang tua kita semua, maka itu bisa menambah rizki kita, ditambahkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan dikatakan hadisnya hadis sahih oleh Syu'aib al-Arnaud, dikatakan bahwa Anas ibn Malik radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ay yamudda lahu fi umrihi wa ay yuzada lahu fi rizkihi fal yubarra walidayhi wal yasil rahimahu. Bahwa barang siapa yang menginginkan, menyukai, mencintai untuk agar umurnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan rizkinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fal yabarru walidayhi, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya, wal yasil rahimahu, dan sambunglah hubungan kekerabatan dengan karib kerabatnya, dengan orang-orang yang mempunyai satu rahim, keturunan kepadanya, kepada ibu bapaknya terutama, kepada bibi dan pamannya, kepada keponakannya, sepupunya. Itu semua adalah hubungan silaturahim yang jika terputus kita menyambungnya, baik terputus karena ada masalah, baik terputus karena jauhnya tempat, baik terputus karena sebab-sebab lain, maka ketika seorang menyambungnya, maka ada janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambahan umur, tambahan rezeki. Walaupun nanti ada taklik dalam hal itu. Tapi ini fadilah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu kita kalau bicara tentang rezeki, ini satu hal yang terus saja dijadikan sebuah pandangan yang baik buat kita semua, bahwa rezeki bagian dari harta yang semua adalah fitrah setiap kita. Ya, maka selalu ketika kalau bicara tentang dunia, banyakannya bicara tentang hal-hal yang terkait dengan harta. Sampai dikatakan dalam surat Al-Imran ayat ke-14, itu semuanya para ulama ada menafsirkannya harta. Bahkan istri dan anak-anaknya adalah harta, karena dengan istri dan anaknya ada tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal hars. 5 yang disebutkan, yang dijelaskan harta dari jenis emas, perak, binaku, kendaraan, tunggangan pilihan, binatang ternak, sawah ladang, bahkan dikatakan an-nisa, istri-istri, wal banin, anak-anak, itu pun harta, karena dengan itu wasilah untuk mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika seorang menikah, seorang mempunyai istri, ada rezeki dari istrinya yang mungkin dari jalan istrinya yang ditambahkan oleh Allah kepadanya.
Begitu juga dengan rezeki anak-anak yang Allah berikan kepadanya. Bukankah itu ada tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Harta, bagian dari kebaikan-kebaikan dunia. Dan berapa banyak dia juga menjadi fitnah atas kita semua. Tapi dalam rangka kebaikan-kebaikan dan kita memandangnya sebagai kebaikan, maka ini satu hal yang bisa membangkitkan semangat kita untuk melakukan apa? Melakukan satu perbuatan tadi yang diminta oleh syariat ini, yakni berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bersegera, karena ada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang lain dikatakan, kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Fadilah yang lain dikatakan, birrul walidain min asbabi tafrijil qurub, bahwa berbakti kepada ibu bapak kita, ibu ayah kita, maka itu adalah sebab dari diberikannya solusi jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Dan ini masalah apa saja? Masalah sempitnya harta kita, masalah kesehatan kita, masalah karir kita, masalah hubungan kita di masyarakat ini, semuanya. Apa saja yang menjadi satu hambatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita semua, maka itu akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kita senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Mulailah menghisab-hisab diri kita. Kenapa saya terlalu sempit kehidupannya? Kenapa saya terlalu banyak masalah? Kenapa saya selalu banyak terkena penyakit musibah? Mungkin salah satu penyebabnya adalah sifat durhaka kita kepada orang tua, tidak perhatian kepada orang tua kita, atau bahkan kita acuh terhadap kondisi orang tua kita. Mungkin ada satu sebab yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebab kenapa kita diuji oleh banyak persoalan-persoalan. Dan ini salah satu sebab kita untuk mendapatkan jalan keluar, solusi. Jika teman-teman atau ikhwah semua masih memiliki orang tua, maka berbuat baiklah kepada mereka. Mungkin ini jalan sebab kita untuk mendapatkan perpecahan dari masalah-masalah yang kita hadapi hari ini. Ya, kita dapat masalah di rumah tangga kita, kita dapat masalah dalam kehidupan di kantor kita dapat masalah dalam kehidupan di masyarakat, banyak benturan-benturan yang berat. Mungkin salah satu sebabnya adalah ini, dan berbakti kepadanya adalah jalan keluar yang diberikan oleh syariat ini, sebabnya untuk kita mendapatkan jalan keluar tersebut. Ya. Kemudian yang lainnya, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua kita? Dikatakan al-walid awsat abwabul jannah wa min asbabir ridha rabbi, bahwa bapak kita, ayah kita adalah pintu jannah yang pertengahan, pintu jannah bagi kita semua, dan sebab mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga disebutkan banyak hadisnya, ya, dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia menjadi kebaikan buat kita, pintu jannah buat kita. Ya. Kalau mereka ada, berbaiklah kepada mereka, karena salah satu jalan kita masuk jannah melalui mereka. Pintunya, tempat masuk kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat menangis, ya, karena kematian orang tuanya, dan dikatakan ketika ditanya, bukan karena dia mengingkari sifat kematian dari manusia atau apapun yang ada, tapi dia menangis karena pintu jannah telah tertutup baginya. Bab, salah satu pintu
untuk memudahkannya masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala saat ini tertutup. Walaupun dalam hadis-hadis lain masih ada cara bagaimana seorang berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Ya. Tapi itu menunjukkan betapa kepada kita semua betapa mereka itu jauh ke depan berpikir dalam amalan-amalan yang mereka kerjakan. Selain ini kewajiban, ada hal yang menjadikan dia semangat. Kenapa? Pintu jannah dia. Kalau tadi kita katakan sebab ini dibukakan segala solusi masalah kita, ditambah umur rezeki kita. Ini kan bagian dari kesemangatan yang harus menjadi tujuan bagi kita untuk bisa lebih mendahulukan mereka, memprioritaskan mereka semua daripada kita, bahkan anak-anak dan istri-istri kita. Sebagaimana kisah Ashabul Kahf, yang ketika 3 orang masuk ke dalam gua, kemudian pintu gua tertutup oleh batu yang sangat besar. Dan kemudian bertiga itu berdoa kepada Allah dengan wasilah amal saleh yang mereka kerjakan semua, dan salah satu dari mereka berwasilah mendahulukan apa yang dia usahakan untuk kedua orang tuanya daripada istri dan anak-anaknya. Lebih mendahulukan, bukan tidak dibagi. Ya, lebih mendahulukan gitu, kepada orang tuanya daripada istri dan anak-anaknya. Yang lain yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan yang bisa kita kerjakan untuk menambah hirs kita, semangat kita dalam berbakti kepada keduanya adalah al-istijabatud du'a al-walid li ibnihi al-bar, bahwa doanya seorang ayah, doanya seorang tua itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajabah, bahwa doa mereka itu makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapkanlah doa mereka, harapkanlah apa yang kita berikan kepada mereka menjadi sesuatu kebaikan kepada kita semua. Ya, selain keberkahan, tambahan rezeki, tambahan kemudahan dalam hidup adalah doa-doa mereka yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa salasun atau salasu dawatin yustajabu lahunna la syakka fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid liwaladihi. Bahwa ada 3 doa yang mustajabah, yang tidak ada penghalangnya, tidak diragukan lagi, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dakwahnya, doanya orang yang terzalimi, doanya seorang yang sedang safar, dan doa orang tua kepada anak-anaknya. Nah, dari sini teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada gambaran, dan tentu masih banyak lagi fadilah-fadilah lain dalam amal kita kepada perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimal apa yang tadi disampaikan menjadi pendorong, motivasi, penggerak untuk kita lebih lagi dalam mentaati dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik untuk dapat berbuat yang jauh-jauh lebih baik lagi kepada kedua orang tua kita, baik mereka saat ini masih hidup keduanya, atau salah satu di antara keduanya, atau mereka berdua sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak doa yang kita kirimkan kepada mereka, dengan banyak berbuat baik yang kita jadikan wasilah untuk tambahan amal pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.